Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi modul budaya positif yang mana dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 8 yaitu Ibu Leli Herawati SPD. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja kepada pemateri untuk memaparkan apa yang akan disampaikan. Dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Leli. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa dipertemukan kembali di ruangan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, ini merupakan salah satu pembahasan ya di program guru penggerak saya ikuti, ya di mana saya diminta untuk menyebarkan pemahaman terkait modul budaya positif. Baik, sebagai perkenalan, meskipun sebagian besar mungkin sudah kenal saya begitu. Ya, saya Leli Herawati dan saat ini saya mengampu mapel IPAS dan saya pembina ekskul kerohanian Islam sekaligus wakasek bidang kesiswaan. Ya, materi kali ini pun saya lihat berkoneksi ya dengan bersinergi dengan tugas saya sebagai wakasek kesiswaan. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Baik, jadi ini saya perkenalkan ya isi dari modul 1.4. Di antara pembahasannya yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di bagian kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang berikutnya ada pembahasan keyakinan kelas. Ya, kemudian ada juga pembahasan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ya, jadi mohon teman-teman bisa fokus sejenak ya, kurang lebih 2 jam ke depan kita akan bersama di sini sambil bisa dicicipi ala kadarnya. Ya, semoga bisa menyimak materi yang saya berikan dan karena nanti ada juga sesi tanya jawab ya, di situ teman-teman bisa bertanya hal-hal yang mungkin dipertanyakan. Ya, di bagian pertama kita masuk ke pembahasan disiplin positif. Ya, di sini Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ya di sini dikutip dari bukunya beliau Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, ya disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Jadi sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita pahami bersama ya teman-teman bahwa Bapak kita Ki Hajar Dewantara ini adalah yang memperjuangkan ya pendidikan yang merdeka ya, karena beliau termasuk juga
tokoh pejuang kemerdekaan ya. Sehingga yang sekarang kita terapkan juga di kelas 10 ya, kurikulum merdeka itu adalah buah pemikiran dari beliau ya. Jadi insya Allah materi kali ini connect dengan apa yang kita terapkan di sekolah. Nah, kemudian disiplin positif ini ya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir itu disiplin positif itu adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara ini mengarahkan kita untuk ya menjadikan murid itu berbuat ya atau melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, bukan akibat pujian atau bukan akibat hukuman. Nah, inilah yang dinamakan dengan disiplin positif ya. Ya, kemudian tadi ada kata-kata nilai-nilai lebih kebajikan. Nah, ini tentu yang kita harus pahami lagi apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sebagai perkenalan ya. Sebagian institusi atau organisasi itu saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena sifat-sifat nilai ini universal ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang kita biasa gunakan ya kalau di institusi kita di sekolah itu adalah profil belajar Pancasila. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah hafal ya. Biasa dibacakan di upacara bendera tadi juga kita dengarkan bersama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya. Nah, organisasi lain ternyata punya nilai kebajikan juga. Di antaranya ini contoh ya, yang nomor 2 dan 3. Ya, misalnya dari IBO Primary Years Program. Di situ sikap murid yang diharapkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan seterusnya. Ya, kemudian juga ada dari organisasi lain ya, lifelong guidelines and life skills ya, dapat dipercaya, lurus hati dan seterusnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah menyempatkan hadir di sini, Pak. Baik, saya lanjut ya teman-teman. Berikutnya di sini kita harus mengetahui juga motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi di antara motivasi perilaku manusia itu biasanya pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kita ingat ya murid-murid kita ketika berbuat, ya, apakah betul-betul dia berbuat karena kesadaran dirinya sendiri? Ya, belum tentu ya. Bisa jadi karena menghindari ketidaknyamanan, ya. Bisa jadi menghindari hukuman, ya. Bisa jadi untuk mendapatkan imbalan, ya. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Inilah motivasi perilaku manusia. Ya, kemudian pembahasan berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Kita harus memahami ini ya. Ini berhubungan dengan tugas kita sebagai seorang guru. Jadi kita perlu ketahui ada beberapa sifat dari hukuman. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, ya. Kemudian bisa berupa fisik maupun psikis. Dan biasanya murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contoh, ya, silakan diterapkan sendiri. Termasuk saya juga di sini. Misalnya, ada siswa datang terlambat, ya, diberi hukuman lah oleh gurunya. Ya, kamu keliling lapangan 2 keliling misalnya, atau 10 keliling. Nah, si anak ini tahu nggak sebelumnya kalau dia akan dihukum seperti itu? Tidak tahu toh?
ini suka-sukanya guru saja memberi hukuman, begitu toh? Makanya dikatakan tadi bersifat satu arah saja. Tiba-tiba bahkan si murid ini mungkin kaget ya, kok saya dihukum keliling lapangan padahal saya kan terlambat datang sih, apa hubungannya? Nah, tidak dilibatkan ya, dan biasanya tadi merasa disakiti dengan hukuman itu, jengkel gitu. Mungkin kita pernah juga jadi murid dulu di masa kita masih sekolah. Kadang kita menyimpan karena guru kita sudah menghukum kita. Ya, kemudian ada yang namanya konsekuensi, teman-teman. Ya, kalau konsekuensi ini di atas sedikit dari hukuman. Mati. Ya, biasanya dia sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Nah, bila ada pelanggaran, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ya, contoh konsekuensi misalnya mapel PJOK, ya olahraga misalnya ada siswanya datang terlambat, ya, tapi sudah perjanjian sebelumnya memang, ya misalnya Pak Amir ya kasih memang kesepakatan sama muridnya. Kalau terlambat datang di mapel saya harus lari 2 keliling atau 10 keliling, sama hukumannya tadi ya, sama bentuknya, lari 7 keliling atau 10 keliling. Tapi si anak ini sudah tahu bahwa memang dia akan kena konsekuensi itu, bukan hukuman ya, konsekuensi. Ya, itu bedanya dengan hukuman, sudah memang disepakati sebelumnya. Kemudian meskipun demikian, tadi dikatakan konsekuensi ini tetap membekas di diri si murid. Tetap dia akan menyimpan gitu. Dihukumkan sama Pak Amir misalnya. Ya tetap saja dia bahasanya dihukum. Ya, meskipun kita bahasakan konsekuensi. Ya, kemudian yang berikutnya ini mungkin menjadi pengetahuan baru untuk kita. Loh, maksudnya terima kasih. Maaf. Ya, ini jadi pengetahuan baru untuk kita, yaitu terkait penghargaan ya. Karena saya pribadi itu suka memberikan penghargaan kepada siswa. Mungkin teman-teman juga sama ya. Ternyata di sini berdasarkan penelitian ya oleh seorang yang namanya Alfie Kohn ya, mengemukakan ya baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut menurut Kohn secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan ini terkadang perlu diperhatikan ya, apakah dia bisa mendidik atau tidak. Ya, kalau yang saya pelajari ya di pendidikan guru penggerak ini, penghargaan itu boleh diberikan, tapi di momen-momen tertentu saja, tidak usah terlalu sering. Karena kapan terlalu sering, murid akan kebiasaan menagih. Mana penghargaan untuk saya? Ketika tidak ada penghargaan, kecewa. Ya, itu ternyata seperti itu ya teman-teman. Ini pengetahuan baru juga untuk saya. Ternyata penghargaan ini tidak selamanya baik untuk murid ya. Harus diperhatikan kapan kita bisa memberikan penghargaan, kapan kita tidak perlu memberikan penghargaan. Begitu. Ya. Banyak sebenarnya pembahasan terkait penghargaan ini, cuma perlu pembahasan khusus. Ya, bagian berikutnya yaitu ada yang namanya restitusi. Ya, ini sebenarnya menurut saya biasa mungkin diterapkan oleh BK ya. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan
dia belajar. Bukan menambah-nambah misalnya nonton kau salah kok misalnya, nggak boleh begitu ternyata. Iya, ternyata dari kesalahan itu dia harus belajar. Nah, Masya Allah ini restitusi kayaknya materi baru juga buat saya dan kena banget gitu ya. Karena selama ini kadang kita, ya saya pribadi selalu menyalahkan murid atau siswa gitu. Ternyata tugas guru itu memperbaiki kesalahan murid dengan cara bagaimana dari kesalahan itu dia bisa belajar. Wah, ini pembelajaran untuk kita juga ya sebagai seorang guru. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diajak duduk baik-baik, ya, ditanya baik-baik kesalahannya apa, dia sadari kesalahannya, kemudian sampai muncul komitmen dari murid ini untuk mau memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi pendekatan restitusi ini dikatakan tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Win-win solution, ya, solusi menang-menang, bukan solusi menang kalah. Ya, seolah-olah kan kalau masalah di BK ya misalnya ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Kalau di sekolah itu di pembelajaran tidak ada. Harusnya win-win solution, keduanya menang. Ya, kemudian ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Ya, ini tadi ya sempat dibahas sedikit sebelum mulai. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itu mungkin komitmen ya, kalau biasa kita pakai bahasa komitmen. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebaikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Kemudian dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kebetulan saya sudah bacakan kemarin poin-poin tata tertib ya, paham saya di MPLS. Saya kaitkan juga dengan ini gitu ya. Ini anak-anak memang sih mereka tahu peraturan sekolah ya, peraturan kelas misalnya. Kalau ini lebih ke kelas ya. Ada juga keyakinan sekolah. Nah, ini nanti melibatkan kepala sekolah kalau mau memang dibuat. Nah, itu ternyata mungkin ya yang mengakibatkan tingkat kenakalan di siswa kita atau di murid kita itu tinggi karena yaitu tadi mereka melakukan sesuatu tidak karena dorongan dari dalam atau peraturan itu tidak dipahami. Ini peraturan ini apa ya manfaatnya buat saya misalnya. Contoh bolos. Ya, tidak bolos di waktu belajar. Ya, dikasih pemahaman. Bolos itu apa efeknya? Bolos itu misalnya kenapa mereka suka bolos? Mau dilihat dulu, mau ditahu apa alasannya suka bolos. Karena di kurikulum Merdeka ini yang saya dengar itu anak-anak kan dicek ya gaya belajarnya ya, paham saja. Karena ternyata kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Siapa tahu ini yang suka bolos, memang dia bosan di kelas dengan gaya belajar yang kita berikan. Begitu ya teman-teman, jadi diajari untuk introspeksi diri lagi nih sebagai guru. Saya pribadi juga begitu. Jadi harus betul-betul apapun yang menjadi peraturan itu diyakini bersama. Ya, murid-murid itu yakin ya dan mau komitmen sehingga dia tidak melakukan itu. Ya, misalnya tadi bolos atau maaf ya, misalnya pacaran dan sebagainya ya. Oke. Bagian berikutnya ini kelanjutannya ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh itu ada kata-kata dilarang atau jangan, begitu. Harus positif misalnya. Siswa mencukur rambutnya minimal berapa senti misalnya itu. Kata-katanya harus positif. Kemudian
dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Ini juga penting di bagian akhir ya. Bukan berarti keyakinan kelas itu terus dari awal sampai akhir sekolah, tidak. Tapi ada yang namanya meninjau kembali. Apakah masih bisa diterapkan ini keyakinan kelas yang ini, ataukah mau diperbaiki seperti itu. Ya, yang jelasnya kita betul-betul melibatkan murid secara aktif. Apalagi di kurikulum merdeka itu memang tuntutannya seperti itu kan teman-teman ya. Jangan kita yang aktif di kelas, kita proaktif ya. Ya, tapi murid juga harus dilibatkan secara aktif. Ya. Kemudian, nah ini penting juga untuk kita ketahui ya. Kita sebagai manusia memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Ya. Di sini dikatakan, kalau teman-teman masih ingat waktu kuliah ada dibilang teori kontrol. Ya, ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Ya, tentunya murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini kita perlu ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Contoh ya, misalnya ada murid ya yang selalu cari masalah. Ya, misalnya dia malas belajar di kelas antara ada dan tiada gitu ya. Kayak pengalaman saya di 10 DPIB kemarin. Ya, tidak tinggal kelas itu dan nggak tahu kemana sekarang. Saya heran kan, ada apa dengan ini anak gitu ya. Ya memang selama ini kan kita selalu serahkan masalah kepada BK ya. Padahal ternyata guru pun harus tahu masalah murid itu apa, biar tidak setengah mati BK-nya. Ya, jadi misalnya ada anak malas di pelajaran tak, malas, pokoknya dikasih tahu nggak mendengar begitu. Perlu dicari tahu ada apa sebenarnya dengan anak tersebut, ada apa dengan murid tersebut. Apakah ada masalah di rumahnya, kurang kasih sayang kah? Atau misalnya dia butuh freedom, butuh bebas untuk belajar, misalnya kimia, maunya kimia itu praktek ya atau bagaimana gitu. Ya tadi hubungannya dengan gaya belajar lagi. Nah, gaya belajar itu sebenarnya kenapa dilakukan asesmen, agar kita tahu ini kebutuhan belajarnya murid ini apa sih, seperti itu. Nantinya akan ketiga ya, kalau nggak salah ya, kalau diperbaiki maaf, kinestetik, audio, visual, ya itu. Jadi guru harus semakin kreatif nanti di kelas itu, bukan berarti begini gitu ya di papan tulis, tidak, tapi harus bisa menciptakan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua gaya belajar. Wah, bagaimana ini? Itu yang mau dipelajari lagi ya. Karena saya kan baru juga ini pakai kurikulum merdeka. Ya ini kita perlu tahu ya, bahwa murid-murid kita itu berbuat pasti kalau ada masalahnya pasti tidak jauh dari sini. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, kemudian ya ada sebenarnya. Ya, boleh saya terusin dulu, boleh berdiri dulu. Ada yang mau ngomong ke depan saya? Oke, tidak ada. Kalau saya bilang, oh itu jagonya di belakang. Mana? Saya apa ibu ini? Mungkin itu mantan saya. Oke, kalau saya tepuk tangan Pak Hamzah. Betul. Tepuk tangan. Buat tepuk tangan bos. Ya, kita ikuti yang punya Pak Hamzah ya. Kalau saya bilang tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan kedua kali. Kalau saya bilang tepuk tangan 1 kali, 1 kali. Kalau saya bilang tepuk tangan, tidak usah tepuk tangan. Oke, latihan dulu ya. Tapi saya cepat itu, kalau Pak Hamzah lambat. Tepuk tangan 1 kali. Ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan. Oh, fokus di semua tolong. Oke, tepuk tangan. Tepuk
Iya, oke, tepuk tangan, betul. Oke, silakan duduk kembali. Semoga tidak menguap lagi ya, Bu Madam Yanti. Oke. Ya, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini, ya sekarang masuk 5 posisi kontrol ya. Silakan introspeksi diri lagi. Kita masuk yang mana nih? Ya, di dalam melaksanakan tugasnya, guru itu ternyata menjalankan 5 posisi kontrol. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak cek kita berada di mana. Yang pertama ada guru penghukum. Ya, sedikit-sedikit dihukum muridnya. Ya, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, terus selalu mengaitkan dengan aturan ya, sistem. Terus dia hanya percaya bahwa caranya saja yang benar. Ya, misalnya itu tadi sedikit-sedikit dihukum, sit-up lagi, sit-up dulu, push-up dulu. Ya, ada di sini seperti itu. Ya, ada masalah ya, tidak berdosa sih. Cuma jadi bahan introspeksi saja. Ada guru tipe pembuat rasa bersalah. Nah, ini suaranya lebih lembut, tapi dia kadang membuat murid itu down, tidak percaya diri, tidak berharga, mengecewakan orang-orang di sayangnya. Misalnya begini, kalau ada kesalahannya, kok kamu begitu sih? Ibu kan sudah setengah mati ajari kamu gak kasihan ya sama ibu? Ibu udah setengah mati nih, datang ke sekolah demi kamu. Jadi kan ini si anak, bersalah aku tuh pare begitu. Ada yang begitu di sini? Ada. Ya, lanjut lagi ya. Yang berikutnya ada posisi teman. Nah, ini seolah-olah baik ya teman ya. Tidak akan menyakiti murid, namun dia tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada positifnya sih, dia bisa menjaga hubungan baik dengan siswa dan biasa humor ya, biasa lucu-lucuan begitu. Nah, tapi negatifnya, kalau suatu saat guru tersebut tidak membantu, kecewa sih muridnya, tidak mau lagi berusaha. Nah, terus juga dia hanya mau bertindak untuk guru itu saja yang sudah jadi temannya. Kalau guru lain tidak. Ya, ini ya, posisi teman juga ternyata tidak aman ya. Contohnya misalnya kalau bikin kesalahan, kenapa begitu Ki? Kukira sudah sepakat. Jangan begitu lagi ya. Selama ini sudah dibantu sama ibu, bagaimana sih? Nah, begitu. Jadi seolah-olah ini teman juga merasa aman kan? Padahal ternyata dia belum tentu akan bersikap yang sama dengan guru yang lain, tuh ya. Ya, berikutnya posisi pemantau. Nah, kalau pemantau ini dia seperti pengawas. Ya, mengawasi itu bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Biasanya dia main peraturan, konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya dia pakai data, catatan, ada daftar checklist misalnya. Ya, contohnya misalnya, misalnya siapa? Nisa, ini tuh selalu yang bikin kesalahan. Ini ada catatannya ibu ini. Kamu tahu nggak peraturannya? Bagaimana? Misalnya begitu, itu pemantau ya. Ada yang begitu di sini? Ya. Nah, ini adalah posisi terakhir ya yang seharusnya seorang guru memiliki posisi ini, ada di posisi ini, yaitu posisi manajer namanya. Ya, yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid. Kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pokoknya ini muridnya diajak berpikir sama guru manajer ini, bagaimana agar kesalahannya menjadi pelajaran itu. Ya, kemudian juga penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Ya, ini andalannya IKM, berkolaborasi. Andalannya kurikulum merdeka, ya. Ada yang namanya kolaborasi.
bukan untuk mengatur perilaku murid, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Dan kalau ada masalah, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi bukan misalnya ada masalah dia kembali ke kelompoknya tanpa terkucil, misalnya memisahkan diri lah atau apa. Seharusnya itu tidak begitu. Tugas kita guru sebagai manajer bagaimana agar siswa yang bermasalah tadi tidak mengalami yang demikian. Ya, nah itulah yang dilakukan di yang namanya segitiga restitusi. Ya, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada yang namanya langkah-langkah ya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi nanti saya berikan contoh ya bagaimana prakteknya atau penerapannya. Menstabilkan identitas di sini maksudnya bagaimana murid itu menerapkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi yang tadinya down muridnya karena masalah tadi diangkat ya, bagaimana dia agar tidak merasa down lagi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, kalau ini berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah bentuk upaya memenuhi suatu kebutuhan. Ya, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, ini ya nanti saya berikan contoh kalimatnya. Tunggu dulu, belum ada. Masih ada satu lagi. Satu lagi yang menanyakan keyakinan ya. Di sini dia kaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Ya, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi, mengkaitkan antara keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, jadi ini bentuk-bentuk pertanyaannya. Kalau tidak kelihatan saya bacakan. Dia menstabilkan identitas misalnya. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah mengalami ini atau yang pernah melakukan ini. Terus setiap orang pasti melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Terus validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terus di bagian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu contoh ya. Makanya penting bagi kita ini mumpung masih di awal pembelajaran, bikin keyakinan kelas. Ya, untuk masing-masing mapel sebenarnya bagusnya sih dengan wali kelasnya ya. Biar sang wali kelasnya saja yang mengumpulkan itu keyakinan kelasnya. Guru mapel tinggal mengikut. Tapi kalau guru mapel mau bikin sendiri nggak masalah juga, ya. Jadi enak, kita ngajar tuh enak karena sudah ada panduan. Kalau ada misalnya yang berbuat salah, melanggar keyakinan kelas, tinggal kita terapkan ini segitiga restitusi. Ya, ini contoh sederhana, jangan diketahui ya teman-teman. Ini contoh ya bagaimana saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang selalu berteriak kalau hilang pulpennya. Biasa begitu ya. Tapi ini ngomong enggak keluar suaranya. Mic-nya di situ. Mic-nya di situ nih.
untuk mengobrolkan anak-anak ini ya masalahnya teman-teman itu adalah kayaknya dari kedua ada yang bisa dilakukan enggak ya sekarang kita ingin kembali situasi apa yang menyebabkan diri itu sangat spesifik dulu kira dengan kita bersiap itu dengan teman-teman kita apa tidak mengganggu dengan apa yang lain ya tapi masalahnya kamu merasa puas melakukannya ada cara lain yang bisa dilakukan itu tidak bagaimana menurut saya harus puas dan bersama jadi harus diterapkan ke kelas ya insya Allah kalau masalah kegiatan itu kembali jadi kita bisa tahu namanya masih main di pas ya Ya, itu tadi contoh sederhana ya penerapan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada murid yang bermasalah ya, yang ada masalahnya. Jadi diajari cerita baik-baik, ditanyakan ya terkait apa yang terjadi, kemudian apakah dia memperbaiki kesalahannya, kemudian juga dia sendiri kemudian yang mengemukakan solusi dari permasalahannya apa. Sehingga dia bisa komitmen dengan apa yang sudah dia sampaikan seperti itu. Baik teman-teman, mengingat slide-nya sudah habis ya dan kita sudah sampai di penghujung materi. Tapi tenang, ini masih panjang ya waktunya. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman untuk berdiskusi, bertanya, menanggapi ya penyampaian materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Ibu Heli. Untuk acara selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Setelah melihat apa yang dipaparkan oleh Ibu Heli dari Modul Budaya Positif, Masya Allah materinya begitu luar biasa menurut saya pribadi. Karena kenapa? Apa yang disampaikan memang inilah kejadian sehari-hari yang kita hadapi kepada anak-anak kita. Bahkan saya juga baru tahu kalau ternyata apa isi dari kumbar itu pernah dan sering dilakukan pada saat sebelum kita kenal yang namanya kumbar. Karena segala sesuatu aktivitas kita ketika berhadapan dengan siswa ada berbagai macam karakter yang kita hadapi. Jadi semua kembali kepada guru mapel masing-masing bagaimana cara mengatasi siswa yang dengan berbagai tingkah laku. Kemudian untuk dari segi materi yang disampaikan kepada pemateri, saya juga tadi termasuk dengan materi Ibu Leli itu ada restitusi yang 5 itu Umi. Itu saya termasuk baru memahami ternyata
Tidak Umar. Jadi untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan saja ke pemateri untuk menjawab dari pertanyaan ibu-ibu dari di depan kita. Bu Bapak. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya kepada pemateri. Ya bisa mungkin Pak Hamsa mewakili guru BK karena di situ banyak problem di situ Pak. Tapi Pak bertanya, harus bertanya. Ya. Makasih banyak. Saya diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Ini saya ambil contoh ya sampel tadi itu harusnya itu saya mau bertanya ini jadi harusnya itu tadi yang saya mau bertanyakan ini kalau kita menemukan siswa yang bermasalah ya harusnya kita tidak langsung menunjuk-nunjuk begitu ya. Itu. Jadi ini cara penanganannya itu bagaimana? Ya, itu bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Hamsa atas pertanyaannya. Mewakili BK. Ya, kalau saya belajar dari materi modul budaya positif ini, ya saya juga baru tahu ya ternyata ketika siswa ada yang bermasalah itu guru dulu yang menangani. Jangan melimpahkan ke BK begitu. Guys, tadi saya bilang kasihan BK-nya nanti terlalu banyak masalah mau urusi misalnya. Panas sekali memang di guru BK begitu ya. Nah, saya juga berpikir awalnya mungkin guru BK sih ini yang menerapkan tuh yang segitiga restitusi tadi. KB apa enggak? Unik ya, restitusi. Ya ternyata itu menjadi tugas ya bagi kita sebagai guru. Ya, bagaimana menyelesaikan masalah pada murid ya dengan menempuh langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Pertama, kita harus menstabilkan dulu identitasnya tadi kan. Artinya memastikan bahwa dia mengakui kesalahannya. Itu dulu. Ya, kemudian yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Ya, dia mengakui bahwa kesalahannya itu apa-apa misalnya, kesalahannya apa, kemudian efek dari kesalahan yang dilakukan itu apa. Pokoknya dia yang dikasih mengaku begitu. Nah, nanti di akhir baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kita ingat nggak keyakinan kelas yang sudah disepakati? Makanya penting untuk membuat dulu keyakinan kelasnya. Ya, tidak bisa selesaikan masalah kalau sebelumnya tidak ada keyakinan kelas yang disepakati. Itu ya, makanya mumpung masih di awal nih, saya juga sengaja ambil waktu di awal pembelajaran agar kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing, sehingga diharapkan bisa meminimalisir masalah di siswa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada siswa cari perhatian, itu kan murid sebenarnya bermasalah di kelas cari perhatian sih, betul atau betul Pak Guru? Ya, cari perhatian sih atau tadi kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Makanya kita harus telusuri ada apa yang sebenarnya dengan anak ini, kemudian bagaimana solusi permasalahannya seperti itu. Ya, selain guru yang menangani, bisa juga oleh kelas atau bisa juga oleh BK. Tapi itu tadi seharusnya tadi yang saya sampaikan, setiap guru mampu untuk menerapkan ini. Bukan cuma guru BK saja, bukan cuma wali kelas saja. Jadi nanti pekerjaan itu terbagi, ya terasa ringan karena masalah sudah memang ditangani sejak awal muncul di kelas. Ya, misalnya itu kan biasanya masalah kan di kelas. Kalau di luar berarti dihubungkan lagi sama wali kelasnya, gitu kan? Kalau di kelas otomatis guru yang bersangkutan ya tangani terlebih dahulu. Seperti itu kalau menurut saya ya Pak Hamsa. Dari yang saya dapatkan materinya di modul ini. Ya, dan tentunya penerapan budaya positif di sekolah ini butuh kolaborasi kerjasama dari semua pihak. Jangan cuma guru saja atau jangan cuma kepala sekolah saja,
mencipta budaya positif tadi, ya. Masih ada? Itulah tadi penjelasan dari Bu Leli dari pertanyaan Pak Hamzah. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan langsung ke materi. Saya persilakan. Oke, tadi Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya sudah dikenal. Ya? Belum. Alhamdulillah, saya tertarik sekali dari segi materi yang ada. Alhamdulillah kita bicarakan dengan adanya kegiatan hari ini. Mudah-mudahan seterusnya Bapak Ibu mungkin bisa menularkan nanti apa yang ada di seluruh penggerak untuk kita semua. Yang saya ingin tanggapi itu yang kata-kata positif yang tadi katakannya dilarang begini, dilarangnya seperti itu, yang mencukur rambut misalnya. Kalau bisa mencukur rambut mungkin diganti dengan kata merapikan. Ya, itu bisa positifkan. Ya mungkin beberapa aturan lain di yang ada kita miliki mungkin perlu diperbaiki kembali. Mungkin itu perlu duduk bersama supaya kita bisa mendapatkan apa-apa yang perlu dirubah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi ya, betul ya. Ya, ya, Masya Allah ya, pertanyaan dari Pak Arman memang betul ya, terkait keyakinan kelas tadi ya, di bagian keyakinan kelas itu kayaknya terkait kata-kata yang termuat di dalam keyakinan kelas itu haruslah kata-kata yang sifatnya positif ya, jangan ada kata-kata negatif di situ. Ya, ini juga agar kita terbiasa gitu ya menggunakan kalimat yang positif. Siswa juga akhirnya mengikuti kita seperti itu ya. Mana itu ya keyakinan kelasnya? Ya. Jadi contohnya tadi misalnya mencukur rambut bisa diganti dengan merapikan rambut. Ya. Nah ini memang ada yang dinamakan keyakinan sekolah, ada yang dinamakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah memang harus duduk bersama, ya, kepala sekolah yang memimpin. Ya, bagaimana kita meyakini ya di sekolah kita ini apa saja yang perlu menjadi kesepakatan. Dia keyakinan sekolah ini namanya. Nah itu harus positif kalimatnya. Nanti kalau model di guru penggerak itu Pak, modelnya itu diminta teman-teman semua untuk memberikan masukan. Ya mungkin Pak Basman juga sudah senior saya di sini, sudah pernah pengalaman juga. Diminta memberikan masukan, kira-kira apa saja yang mau disepakati, apa saja yang mau dibuat sebagai keyakinan kelas. Ada tahapannya memang, ada tahapannya bagaimana bisa lahir keyakinan kelas. Bisa diambil dari peraturan sekolah, peraturan atau tata tertib mungkin nih. Nah itu nanti dicek lagi di tata tertib. Adakah kata-kata yang masih negatif di situ? Nah mau diperbaiki, ya berarti harus diperbaiki. Nah itu tadi butuh memang duduk bersama. Ya butuh duduk bersama menyepakati kira-kira apa yang bagus dicantumkan di situ. Mohon maaf agak melenceng sedikit, dari BK juga Pak, kepala sekolah sempat menyampaikan kepada saya terkait tata tertib sekolah, mungkin ada baiknya direvisi juga Pak. Iya karena terlalu umum ya, terlalu banyak juga, tidak fleksibel, tidak sederhana. Jadi murid kadang dia ingat, kadang tidak, begitu kan? Yang kita harapkan sebenarnya peraturan sekolah itu diingat terus sama murid. Makanya nanti mungkin dari kepala sekolah bisa mengeluarkan kebijakan seperti apa, karena memang sekolah kita ini masih butuh banyak pembenahan mungkin nih, karena
sekolah juga baru menjabat beberapa bulan. Jadi momentumnya mungkin bagus Pak. Ya, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih dari Pak Arman. Perlu kalimat positif untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jangan ada penggunaan kalimat negatif. Ya, kayaknya begitu juga kita diajarkan dalam agama ya, untuk anak-anak kita ya. Jangan dosa pakai kata jangan katanya. Ganti dengan apa misalnya? Jangan bolos, apa ya kata positifnya? Bolos, bukan bolos. Apa mau dikasih tepuk tangan lagi? Ya, kasih fokus lagi, berdiri lagi. Ayo. Iya, mungkin Pak Basman bisa mengawal ya, menjadikan teman-teman fokus lagi. Minta tolong. Minta tolong senior saya. Jadi ini nanti di dalam kelas kita diusahakan untuk memperbanyak kegiatan ice breaking. Itu sebenarnya fungsinya salah satunya untuk membuat anak-anak itu tidak tegang dan lebih santai mengikuti pelajaran. Nah, ini yang paling penting tuh guru BK, guru matematika ya. Ya, belum dimasukkan disebut namanya anak sudah ketakutan, sudah pasti dengan guru bahasa Inggris. Ini harus banyak speaking supaya nanti ketika pelajaran Tidak hina saya. tergantung bagaimana variasi kita untuk membuat speaking supaya anak santai. Bagaimana kita berkreasi ya? Misalnya kita pakai gayanya pukul misalnya, bisa juga. Misalnya kalau saya ke Gerbin dan itu kan santai juga ya. Atau yang sederhana saja misalnya dengan tepuk. Aku suka belajar. Jadi dengan bahasa seperti itu, ketika kita membiasakan anak-anak kita mengucapkan kata-kata positif dan terdengar oleh telinga dia, itu akan mensugesti dia untuk mengikuti sugesti itu. Biasanya kan kita lihat di televisi itu hanya sugesti yang diterapkan pesulap kepada seseorang sehingga dia mengikutinya. Nah, seperti itu juga kita gunakan dalam bahasa Buddhis namanya the power of words, kekuatan kata-kata. Itu sugesti itu kan bisa kita lakukan. Iya, kita hanya memberikan kata-kata dan dia mengikuti kita dengan sugesti. Oke, sekarang sugestinya gampang. Lihat saja, aku suka belajar. Itu tepuk tangan. Aku suka belajar. Sudah sekali. Aku suka belajar. Kata dulu. Aku suka mengajar. Cepat sekali. Aku suka mengajar. Ya, itu sugesti. Tadi bilang itu budaya positif. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang bernuansa positif, jangan kata-kata yang negatif. Misalnya jangan, tidak boleh, itu negatif. Ubah dengan kalimat yang positif. Kemudian kedua, ini juga sebenarnya, tapi off the record-nya mengenai keyakinan kelas seperti tadi katakan Bu Yadi, diharapkan kepada wali kelas itu dan guru-guru sebelum masuk ini ke kelas sudah membuat keyakinan kelas dan dibuat ditempel di dinding, dan itu akhirnya dari murid juga, bukan dari kita hanya memfasilitasi. Karena format ini dibuat agar mereka memiliki peran serta dalam menyusun kalimat-kalimat itu. Kan biasanya peraturan ini dibuat oleh sekolah, otomatis anak itu hanya mengikuti. Kalau ini kan lahir dari murid sendiri, jadi mau tidak mau mereka akan mengikuti dan mengingatnya karena lahir dari mereka sendiri. Ya, itu mungkin yang bisa saya antarkan kepada Bapak Ibu. Silakan dulu kembali. Masya Allah ya, penguatan dari senior saya. Guru hebat. Dia sudah lulus tuh. Jadi ini teman-teman yang mau daftar, saya motivasi juga yang daftar. Ya, baik. Saya kembali lagi, sudah terjawab tadi ya. Oh, kelas sekolah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tadi dari paparan materi yang disampaikan, ada hal yang perlu saya juga
berikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kata-kata positif itu juga masuk di ranah akhlak. Jadi kita juga sebagai pengajar dan sebagai contoh ya, apa istilahnya, sebagai contoh di anak-anak. Terkadang juga saya juga sering temukan bahwa terkadang kita sendiri memberikan kata-kata perintah dan kata-kata yang keluar dari diri kita atau dari bibir kita ini memang juga tidak sebagai orang tua atau tidak sebagai pengajar. Terkadang juga saya lihat tidak baku dan tidak formal serta tidak berakhlak. Misalnya kita panggil kau kesini kau dulu, di sini kau dulu, atau seharusnya kita juga memberikan contoh sebagai pembelajaran untuk anak. Bagaimana caranya kita menjadi pembelajar atau memberikan positif untuk anak-anak, sedangkan kita sendiri cara untuk menyampaikan sesuatu itu tidak pada koridor yang tepat. Jadi saya mengajak dalam kesempatan ini harus dipakai kata-kata yang santun, walaupun itu siswa kita. Bila di sini kita rangkullah mereka dengan kata-kata yang positif tadi. Jangan sampai kita cuma menginginkan anak-anak baik sedangkan kita tidak melakukan itu. Mungkin seperti itu awalnya. Saya juga pribadi biasa juga begini, biasa juga melakukan seperti itu. Tapi insya Allah setelah materi ini banyak ada beberapa kata yang memang mungkin tidak boleh kita atau tidak wajar kita sampaikan, seperti tadi bahwa kata jangan, tidak boleh dan sebagainya. Mulai hari ini juga kita sebelum masuk bisa mungkin kita membiasakan untuk berkata-kata yang positif atau berkata-kata yang baik, yang berakhlak, walaupun itu di siswa kita seperti itu. Lanjut untuk ada 5 tadi restitusi yang perlu ini. Jadi mungkin ada yang harus dijadikan patokan Budi, yang keempat sebagai apa teman yang benar, sebagai apa yang cocok untuk kita. Jadi untuk menuju ke situ itu saya kira kita harus sering mengingatkan teman-teman supaya bisa berrestitusi yang sebagai manajer yang benar. Jadi kalau bisa kita berubah atau mengubah diri kita ke restitusi sebagai manajer. Jangan sampai masih ada yang seperti tadi yang menjadikan kayak teman. Kalau saya pribadi, saya biasanya di teman karena saya anggap mereka itu tidak bisa saya rangkul, jadi dia saya jadikan sebagai teman, tapi ternyata salah atau kurang tepat, jadi kita beralih ke restitusi sebagai manajer. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa belajar di sini atau bisa kita aplikasikan ini ke kehidupan atau di sekolah kita, apa yang bisa dijabarkan atau diaplikasikan ke setiap pembelajaran atau setiap hari-hari kita. Terus yang terakhir saya juga mau masukkan kepada Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang perlu, apalagi di keyakinan di kebersihan. Kalau bisa kebersihan itu yang paling utama untuk kita sering sampaikan karena saya lihat memang animonya atau keseringannya siswa kita itu membuang sampah yang sembarangan. Jadi kalau memang mereka tidak rajin atau tidak mematuhi peraturan untuk membuang sampah di tempatnya, itu mungkin setiap hari pasti suruh untuk buang sampah atau pungut sampah. Tapi kalau sudah ada keyakinan kelasnya bahwa setiap ada sampah dipungut atau setiap sampah dibuang pada tempatnya, pasti akan kebiasaan. Setelah kebiasaan pasti tidak ada lagi yang disuruh untuk memungut sampah atau membersihkan kelasnya. Karena ini dari dulu saya tidak tahu bagaimana cara untuk supaya siswa ini peduli terhadap kebersihan.
tidak saja kita tapi siswa juga itu saya lihat memang tiap hari seperti itu. Apakah memang harus disuruh guru-guru pada saat dilarang untuk mengajar kalau ruangannya belum bersih? Apa motif seperti itu? Tapi kalau saya kira ada keyakinan kelasnya dilarang masuk kalau masih kotor atau apa, sehingga itu sudah jadi budaya di sekolah kita. Ya, itu sekedar masukan untuk teman-teman sebagai pengingat saja untuk kita dan bisa dilakukan di tiap hari di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Insya Allah terima kasih banyak atas masukan, saran dan juga tadi himbauan ya untuk kita semua, karena beliau memang punya posisi sebagai kepala sekolah. Jadi tadi yang sempat saya tangkap ya terkait keyakinan kelas, ya, keyakinan sekolah dan juga tadi posisi kontrol sebagai manajer memang perlu kita berusaha untuk bisa berada di posisi tersebut, meskipun butuh latihan ya, butuh proses panjang, tapi yang penting kita mulai dari sekarang. Nah kemudian tadi sebagaimana disampaikan kepala sekolah, wajar ya kalau kita memposisikan diri kita selama ini mungkin berusaha sebagai teman ya bagi murid. Kebanyakan pasti begitu, termasuk saya juga ya lebih memilih misalnya sebagai teman saja biar bisa merangkul mereka gitu ya. Nah di posisi manajer itu Pak KB yang saya dapatkan materinya, terkadang kita juga berada di posisi teman atau pemantau di manajer itu. Dilihat kondisinya lagi seperti apa. Ya ada kalanya di posisi manajer itu kita posisikan diri kita sebagai teman, tapi ada kalanya juga kita sebagai pemantau. Ya artinya wajar sih fleksibel sih sebenarnya. Kalaupun di posisi manajer kita masih memposisikan diri sebagai teman atau pemantau, tapi pada dasarnya yang harus kita capai adalah posisi manajer tadi ya. Bagaimana kita bisa membersamai siswa atau murid menjadikan masalahnya menjadi pelajaran. Luar biasa itu bagi saya loh teman-teman, pekerjaan yang berat menurut saya sebagai guru. Karena selama ini jujur ya, saya jadi introspeksi diri juga itu ketika ikut guru penggerak ini. Oh ternyata saya ini tipe kayaknya saya ini tipe pembuat rasa bersalah ya tadi ya. Oh iya kadang saya suka kan jengkel nih sama murid ya. Kita itu tidak kasihan kita sama saya gitu loh. Jadi seolah-olah mereka salah gitu kan. Kita yang jadi pembelaan gitu sebagai guru. Oh ternyata salah saya selama ini. Ya, jadi terbuka pikiran saya juga, oh ternyata saya harus bisa meraih posisi manajer tadi. Bagaimana sayanya sebagai guru stabil ya, terus menstabilkan juga murid ya, bagaimana mereka tak bisa belajar dari kesalahan tadi. Kemudian ditunggu gebrakannya Pak Kepala Sekolah terkait kebersihan. Saya lihat kalau di yang saya pelajari juga keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu memang selalu ada, selalu muncul menjaga kebersihan. Ya peduli lingkungan ya kalau tidak salah nilai kebajikan. Bagaimana benar nih? Peduli lingkungan ya, nilai kebajikannya yang ingin diraih di situ. Jadi memang menjaga kebersihan itu nilai universal memang. Biar mau di mana, pasti orang maunya bersih. Apalagi kita ini di lingkungan pendidikan ya, masa kita mau belajar yang di kondisi kelas kotor misalnya, atau kelas seperti pasar gitu yang sampah di mana-mana kan tidak mungkin. Ya, jadi ini memang butuh gebrakan lagi ya dari kita semua, khususnya mungkin bilang saya juga ya kesulitan. Bagaimana kebersihan ini di sekolah bisa kita jaga ya, bisa kita pelihara agar tercipta budaya positif tadi ya, sehingga murid itu betul-betul kesadarannya untuk mau bersih, bukan karena tuntutan dari sekolah. Nah ini menjadi PR besar untuk kita semua. Terima kasih Pak, saya ucapkan kembali atas masukan, saran dan juga himbauannya. Saya kembalikan kepada moderator. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya sebelum ditutup. Baiklah, terima kasih Bu dan teman-teman yang sudah bertanya. Apa masih ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri? Masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya.
yang paling banyak adalah gelas plastik sama tempat minuman. Nah, kita mau carikan solusinya. Kira-kira apa yang membuat sampah-sampah ini tidak banyak bermunculan? Ya, jadi kalau dari saya, bagaimana kalau kita meminta kepada anak-anak kita membawa botol minum, dan perlu contoh dari guru, yang artinya semua juga guru harus membawa botol air minum masing-masing. Nah, dengan seperti itu otomatis akan mengurangi pemakaian gelas-gelas air minum. Bukan promo, saya di sini. Ya, selain lebih sehat, tentu akan berdampak positif pada lingkungan. Bayangkan kalau satu orang saja meminum air gelas, paling tidak 3 gelas. Dikali berapa orang yang ada di sini, termasuk staf, guru dan siswa. Kira-kira berapa banyak gelas plastik yang terkumpul dalam satu harinya? Nah, dengan seperti itu, solusinya kita membawa botol air minum masing-masing. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ada kesepakatan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan dari apa yang Ibu Dewi tadi katakan. Ya, ini bagus sekira kalau bisa anak kita membawa tumbler atau tempat air minum. Begitu juga makanan yang mungkin. Jadi kalau bisa dia dalam bentuk tempat makanan, ya supaya tidak berceceran itu sampah-sampah. Kemudian lanjut dari itu tadi, kalau bisa juga mungkin setiap kelas atau setiap ruangan disediakan mungkin air mineral galon gitu, supaya ya kalau di kelas mungkin disiapkan juga, supaya yang utama juga mungkin itu adalah keamanan kelasnya, supaya dikunci rapat, supaya tidak ada yang mengganggu. Setiap hari mungkin hilang apa-apa yang anak kita di situ, mungkin diambil teman tapi tidak dikembalikan lagi mungkin. Nah, itu yang penting mungkin. Jadi sediakan air galon di kelas supaya tidak belanja lagi mungkin di air di luar. Mungkin itu mungkin kata saya. Kasih. Saya tambahkan sedikit boleh ya. Saya hanya menambahkan dua yang disampaikan oleh dua Bapak Ibu, Pak Arman dan Bapak Pemili. Sebenarnya dalam materi guru penggerak ini, selama saya juga mengikuti kegiatannya, ini merupakan salah satu materi yang menyenangkan karena kita berbicara tentang budaya positif. Ada lagi satu nanti materi yang menyenangkan buat saya ketika itu tentang berpikir berbasis kekuatan, nanti di modul 3 itu, dan itu juga luar biasa buat saya dan menjadi bekal dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, untuk budaya positif karena ini sudah diangkat juga, saya hanya ingin menyampaikan satu hal bahwa sebenarnya ketika kita di sini guru-guru seluruh mengambil peran dari hal yang sederhana sekalipun, misalnya kalau pagi ketika kita datang dibuka pintu gerbang mengadakan kegiatan jemput siswa pagi-pagi, itu juga merupakan bagian dari budaya positif. Bahkan ketika kita terlibat juga untuk melakukan kegiatan menyapu bersama, itu juga merupakan bagian dari budaya positif. Saya rasa dengan jumlah siswa yang sebegini, ketika kita guru semua mengambil peran, itu tidak ada siswa yang bermasalah, tidak ada siswa yang berani membuat apapun yang di luar yang tata tertib misalnya yang ada di sekolah. Tetapi kalau hanya 1-2 orang saja yang melakukan kegiatan, melakukan peneguran, penertiban, ini merupakan masalah besar di sekolah kita. Nah, seperti di SMK 1 Bungo jumlah siswanya ribuan, berapapun saya rasa jumlah siswa ketika semua guru mengambil peran dalam kegiatan budaya positif, siswa tidak akan macam-macam, karena semua guru satu kata, satu tindakan. Tetapi kalau itu tadi saya katakan hanya 1-2 orang, ya memang merupakan PR besar buat sekolah kita. Akan ada tantangan tiap hari dan masalah itu saja, buang sampah, terlambat dan sebagainya. Nah, itu tantangan buat kita bersama. Itu tambahan dari saya berikan kepada Ibu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih.
kasih Bapak Ibu atas masukannya ya pada saya dan juga tim sekolah. Semoga nanti ada pertemuan khusus ya kepala sekolah untuk menindaklanjuti tadi ya terkait kebersihan, sampah dan sebagainya. Dan memang tadi benar yang disampaikan oleh senior saya ya bahwa budaya positif ini memang butuh dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Tidak bisa dilaksanakan kalau hanya 1-2 pihak saja yang mengetahui ini atau sepakat dengan ini seperti itu ya. Tapi harus semua pihak sekolah, bahkan kalau bisa komite juga dilibatkan di sini ya untuk bisa nanti ada keterlibatan orang tua dengan murid kan itu juga sebenarnya penting. Bagaimana kemudian tercipta budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator lagi. Terima kasih atas masukan dan saran-sarannya dari Bapak Ibu Guru beserta kepala sekolah. Sedikit saya tambahkan dari apa yang disampaikan tadi kepala sekolah. Saya sedikit dari pengalaman saya apa yang di sini kita bahas budaya positif. Semuanya sudah ada di dalam situ, termasuk salah satunya berbicara mengucapkan kata-kata yang baik. Karena kenapa? Kita kan tahu sendiri segala ucapan itu adalah doa. Dan kemudian pengalaman saya sewaktu mengajar di TK, sebagai guru TK itu begitu lemah lembutnya kita menghadapi siswa-siswa karena ini anak-anak yang tidak tahu sama sekali ABC. Dan kita sebagai guru begitu harus perhatian dan lembut mengucapkan kata-kata. Ketika selaku ibu-ibu atau ketika di rumah berbeda posisi lagi. Terkadang kita lepas kontrol Pak Ibu. Terkadang namanya orang tua, kadang kita lepas kontrol. Begitupun juga di sekolah. Pada saat saya menginjak kaki di sini, beda apa yang saya hadapi. Ini sudah anak-anak yang terbentuk karakternya. Beda pada saat waktu TK. Itu di situ tidak tahu sama sekali. Ketika kita menghadapi siswa di sini, butuh memang ekstra bukan kekerasan, tapi harus tegas sedikit kepada anak-anak karena ini bukan umur SMP. Beda tingkatan pada saat menghadapi SD, TK, SMP, SMA. Pembentukan karakter sebenarnya itu ini bermulai dari di rumah sendiri orang tuanya. Kemudian kita di sini di sekolah selaku guru hanya membantu orang tua yang ada di rumah. Jadi segala sesuatunya kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menghadapi anak-anak, baik anak kita sendiri, anak orang yang kita hadapi, kembalikan ke diri, artinya individunya. Bagaimana mengucapkan kata-kata yang baik untuk mereka, karena mereka pasti otomatis begini, itu saja ibu, itu saja bapak, kalau bicara tidak ada sopan-sopannya, anu-anu begini. Jadi anak-anak meniru kita, apa yang kita sampaikan jelas dia tiru. Apalagi umur mereka, dia sudah tahu ini bilang gosip, dia sendiri yang gosip gurunya. Oh itu dia nilai di rumah, oh itu ibu anu, ini bapak ibu ini. Jadi ketika kita apa yang berbuat, pasti mereka tiru dan pasti mereka nilai apa yang kita sampaikan ke mereka. Kemudian masukan tadi bapak dan ibu tentang sampah. Segala sesuatunya yang kita sampaikan pada hari ini, termasuk saya pribadi, muncul di pikiran saya, ide-ide saya ketika memulai tahun ajaran baru ini kepada siswa-siswa. Karena kenapa? Kita ini sekarang sudah 5 hari sekolah. Jelas anak-anak akan jenuh dengan beberapa jam satu kali pertemuan. Jadi di sini saya banyak sedapat apa yang disampaikan materinya Bu Leli. Kita kembali berprioritas karena kenapa? Bagaimana caranya masing-masing guru mapel menghadapi siswa di dalam kelas supaya mereka tidak bosan. Karena alasannya nanti juga itu, termasuk juga sarannya Bu Leli itu kalau bisa wali kelasnya antusiasnya itu kan biasanya ada iuran per kelas itu nanti bagaimana supaya bisa disediakan minuman di dalam galon di dalam kelas. Karena saya paling jengkel sebenarnya
Ya, terima kasih Bunda. Karena dia panggil saya Umi, saya panggil Bunda. Terima kasih Bunda Zahira ya telah menyampaikan apresiasinya dan juga beberapa masukan juga tadi ya untuk kita semua. Jadi sebelum saya mengakhiri ya penyampaian saya kali ini, mungkin bisa saya simpulkan ya bahwa budaya positif ini memang perlu diterapkan di sekolah kita agar kita betul-betul bisa mencapai kondisi yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Kiai Hajar Dewantara. Ya, beliau itu begitu memperjuangkan yang namanya pendidikan yang berpihak pada murid, ya, atau pendidikan yang mengutamakan kepentingan murid. Jadi kondisi apapun yang kemudian bisa menunjang ya tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid, maka itu harus kita ciptakan di sekolah. Inilah yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi selain kita menjadikan murid sebagai pembelajar, ya, kita juga sebagai guru ternyata harus banyak belajar bagaimana kita bisa mencapai posisi yang memang diharapkan, yaitu posisi manajer tadi, ya. Kita menjadi manajer bagi murid kita, dan murid kita akhirnya bisa mencapai ya posisi yang memang dia bisa belajar dari kesalahannya, seperti itu. Ya, adapun tadi banyak masukan ataupun saran himbauan, ya saya pikir itu perlu tindak lanjut KB kepala sekolah. Mungkin perlu dibahas lebih lanjut di pertemuan yang lain, ya, dibahas secara khusus, ya. Kalau saran atau masukan saya kepada pihak sekolah, ada baiknya memang disepakati ya menjadi keyakinan sekolah. Dan memang ada arahan juga saya melakukan diseminasi ini di komite juga. Tapi berhubung waktu mungkin kurang memungkinkan, jadi saya cukupkan di teman-teman dulu saja dengan staf ya di sini. Adapun untuk komite itu bisa mungkin direalisasikan di waktu mendatang, mungkin CGP yang berikutnya seperti itu. Karena penting juga untuk kita melakukan semacam apa ya, penyamaan persepsi ya dengan orang tua. Itu juga penting sebenarnya teman-teman ya. Itu menjadi poin juga bagi terciptanya budaya positif di sekolah. Bagaimana melibatkan orang tua sebagai sumber belajar, sebagai pendamping bagi murid. Jadi image yang lama ya, orang tua itu hanya menyekolahkan gitu ya, memberi jajan dan sebagainya, itu harus sudah dihilangkan. Ya, kita harus mulai melibatkan orang tua sebenarnya di kurikulum merdeka ini. Sudah harus dilibatkan orang tua, bagaimana dia bisa mendukung anaknya untuk bisa belajar secara optimal. Ya, mungkin itu kesimpulan dari saya. Sebagai penutup, saya kembali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian teman-teman semua, khususnya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakasek ya, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Semoga bermanfaat ya diseminasi yang saya lakukan hari ini, dan silakan menunggu kembali momen-momen berikutnya ya. Siapa tahu ada lagi kesempatan yang bisa digunakan untuk berbagi lagi ya, sebagai bentuk sharing juga, agar apa yang saya dapatkan itu tidak saya telan sendiri, tapi juga saya bisa bagi bersama teman-teman. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dari kesimpulan materi. Kemudian sedikit intinya seperti saya begini, segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu tanggung jawab kita bersama, bukan menunjukkan mentang-mentang ada posisi, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana bisa lebih maju lagi sekolah kita, karena bukan membawa nama 1-2 orang ini, tapi nama besar SMK 5 Pangkep. Ketika sekolah baik, nama sekolah ikut baik, bukan hanya kepala sekolahnya, bukan hanya guru BK-nya, bukan guru mapelnya, tapi nama besar keluarga besar SMK Negeri 5 Pangkep. Jadi intinya kebersamaan dan saling silaturahim. Kemudian sebagai akhir penutup, saya mewakili Bu Leli banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru
Bapak Ibu guru.